haji umrah supaya bertambah cinta lawan Allah, bertambah cinta lawan Rasulullah, bukan kayak orang berjalanan piknik, karena Allah mewajibkan cinta. Ujar Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Cintakah ibu-ibu sama Rasulullah? Cinta. Rindukah kepada ummul mukminin? As-Sayyidah Khadijah, calon-calon penghuni surga Firdaus berkata, bighairi hisab, ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal. Rasulullah itu berada di surga yang paling tinggi, apa namanya Bu? Jannatul Firdaus. Kita cinta lawan sidin, masuk juga kena ke sana. Bajiran lawan Rasulullah. Jadi karib, jadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi teman setia Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadi ujar guru kita, Allah yarham guru kita sekumpul dibaca doa nangin ulun bacakan tadi, malam baca Yasin baca. Apa tadi bacaannya? Bilanya saurangan, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, bari ulun cinta. Ulun kada bisi, bari ulun cinta lawan Allah. Cinta lawan Rasulullah, cinta lawan pengguruan wali-wali Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka, cintakan hatiku kepadamu ya Allah. Wa hubba ma yuhibbuka, cintakan hatiku kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang paling dicintai Allah seduniaan ini? Ujar malaikat Jibril, aku telah merentangkan sayapku dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kadada aku mencari orang yang paling dicintai oleh Allah kecuali dirimu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zakaraka faqad zakarani, ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang menyebut namamu, aku beri pahala sama dengan menyebut nama Allah. Adalah orang yang kaitu kerendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan nur yang engkau yang aku ciptakan, tidak aku adakan segala sesuatu di alam ini. Lantaran nur Nabi yang diciptakan. Dari nur Nabi ini diciptakan surga, diciptakan aras, diciptakan dunia, diciptakan Adam, diciptakan segala para bidadari malaikat. Semuanya berasal daripada nuran Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang paling dicintai oleh Allah melebihi Nabi? Tidak akan adanya malaikat Jibril. Subhanallah, Rasulullah ini paling dicintai oleh Allah. Jadi kita baca manaqib ini supaya kita tahu ketinggian martabat Nabi Muhammad. Lalu Nabi kita ini punya kekasih hati. Siapakah dia? As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Maka ujar Nabi bersabda, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Sungguh aku diberikan oleh Allah karunia mencintai kekasih Allah. Siapa dia? Khadijah. Dan aku mencintai pula kepada orang-orang yang mencintai As-Sayyidah Khadijah. Cinta kalau ummul mukminin, cinta benar. Sebulan sekali kayak gua aja tiba dibacakan manaqib sini. Insya Allah sebulan sekali dibacakan supaya kita ini menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang dicintai oleh Nabi. Laqad ruziqtu hubbaha, sungguh Nabi aku diberikan oleh Allah karunia mencintai dia. Siapa dia? Khadijah. Khadijah itu siapa? Kekasih Allah. Wa ana uhibbu ma yuhibbu, aku akan mencintai kepada orang-orang yang mencintai Khadijah. Senang apa senang, Bu? Senang. Dasar calon ahli surga berletak. Amin. Tak benar Sayyidah Khadijah. Ya kalau Bu Ibah rindu benar. Kita kalau ke Mekah buai siap berkata salafus soleh, siapa aja nang pulang ke Mekah kada ziarah ke kubur ummul mukminin, kurang berkatnya, kurang kebaikannya. Jadi biasa sudah belum bila berangkat ya, tahun tadi sekitar 2 bulan sekali berangkat. Pembuatan kan korbanan. Bang Ibe berangkat. Ini jaga berangkat pulang 6 bulan dihadap, ayo ja, aja, lu mau jam bawa sesektornya aja lunas. Besaran pulang, jangan ngisi pesawatnya kemana? Biar di gratis. Coba
bayar tiketnya. Buat pulang. Tuhan mau menampakkan kelebihan karunia-Nya lawan kita nih. Diberi kita rezeki yang banyak. Ujar Sayyidina Ali, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan sehari semalaman sholawat 500 kali, tinggal cuma godaannya gana, baik rumah boleh ingat. Sibuk macam-macam. Siapa yang membaca sholawat sehari semalaman, bayangnya ditinggal, kalau menyalawat aja di situ bayang. Nah, engkau tetap bakti, nang wajib digawe, nang halal aja digawe, nang halal digawe. Lalu dibacanya salawat 500 kali sehari semalam. Lam yaktakir abadan. Orang itu jabah kurus sekumpul. Arti lam yaktakir abadan. Ini sugih di dunia, sugih di akhirat. Amin. Payung ka salawat 500 kali sehari. Payung benar. Ujar orang wali-wali sajaratun nuqut. Ayo pangiringan. Nang panjang nang sajaratun nuqut. Nah, bila diamalkan 500 kali sehari semalaman nang kayak bisi pohon duit di rumahnya nah. Hendak tolong putik. Tapi memutiknya lewat ATM. Iringan ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulu ijazahakan itu salawat syajaratun nuqut pohon duit biar takbir sahut qabil tuh ulun salawat. Ya malam mana kalau mana cari takbir biar pakai sambung pulang 500 kali. Arti lam yaktakir abadan menjadi guru kita nih, aliran guru sekumpul kada ditimpa kepakiran di dunia, di akhirat diberi sugih di dunia sampai kena di akhirat sugih nang halal. Amin. Ya Rabbal alamin. Sugih itu cukup. Biar nak satu umrah cukup. Sugih. Amun kada cukup pada sanggup dia tukang pesawat kami menerima anu setorannya kada cukup. Nah, dan dicukupkan berarti 500 kali tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru ben senang benar waktu Abah Guru menjelaskan hadis nih, lam yaktakir abadan, orang tuh kada ditimpa kepakiran, artinya jadi diberi lambat atau lakas atau masa tuanya sugih di dunia, sugih yang berkekalan di akhirat. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai najur mencoba, kada dicoba yakin. Itu tadi 500 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kabul. Amin. Sehari semalam kada masih pada 5 waktu 100, subuh 100, zuhur 100. Aku pulang kenapanya? Ada skornya. Bakal duduk mungut-mungut ke sing apaan sakit ngantuk. Kawan dikira sehari semalaman subuh, zuhur 100 waktu 100 tunai sudah. Nah, menandak kulit kan harap anyar ada tehitung hilang di atasnya. 3 4 hilang tadi gua panjang ukur. Ini berapa nih? Akan guring aja lagi kesan bamalan. Betul apa betul? Betul. Nah, ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Zat yang Maha Besar dan Maha Mulia yang menyatakan firman-Nya di dalam Al-Qur'an bahwasanya kekasih kita Nabi Muhammad lebih diutamakan, dicintai dari semua orang yang ada di dunia ini. Bagi tiap orang beriman hukumnya fardu ain. Wa azwajuhu ummahatuhum, seluruh istri Nabi Muhammad itu adalah ibu kita orang beriman. Senang apa senang? Bangga apa bangga? Kita bisi mama nang paling terkemuka di dalam surga. Siapa dia? As-Sayyidah Khadijah. Lalu Ibnu Mas'ud sahabat Nabi ini baca ayat yang ini. Ujar Ibnu Mas'ud, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya an-nabiyyu, Nabi Muhammad itu tambahin ayah kalian, bahasa Arabnya tuh abul lakum, ayah kalian. Nabi berdiam aja. Itu namanya hadis takrir. Bahwasanya kita punya abah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin itu mama kita. Nang menyatakan ini Allah Subhanahu kayak apa hati dari itu hendak benar ke Madinah. Amin.
Hendak benar melihat makam Nabi. Nah kayak apa juga kuburan Nabi abahku itu. Hendak benar kamaklah nah kayak apa juga kuburan daripada mamaku itu. Nah jadi kalau kami itu biasanya turun umrah boy sampai 3 atau 2 kali tuh keliling tuh. Mesti sampai ke kubur mukminin tuh. Ulun bastilah memborong bisnya itu mesti singgah di situ bertahlil sejenak di makam Sidin Ummul Mukminin, karena orang yang datang ke Mekah kada ziarah ke makam Sidin kurang berkahnya. Mau kapan kita bacakan manakib di sana? Di hadapan makam Sidin. Diamin akan malaikat sudah. Dan kurang rezeki benar. Macam manakib kita di sana nah. Insyaallah. Nah kemudian daripada itu siapakah dia Khadijah? As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah lahir 15 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir beliau itu tadi di kalangan keluarga yang mulia nasabnya. Siapa nasab Sidin? Keturunan dari mana? Daripada Quraisy. Bani Quraisy ini keturunan daripada anak Nabi Ibrahim, Ismail. Ismail ini anak Nabi daripada Nabi Ibrahim. Aku ingin mencari ujar malaikat Jibril suku mana yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini. Ternyata Umi Syarifah suku Quraisy, Bani Hashim. Ada suatu suku di dunia ini yang selalu dinazar oleh Allah, dipandang dengan pandangan rahmat. Yang paling tinggi adalah suku Quraisy, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Siapa dia? As-Sayyidah Khadijah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan anak-anak daripada Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Lahir abah kita habaib abah Umi Syarifah kita nih. Doakan banyak umur ya Sidin. Insyaallah insyaallah. Nah, ini dia orang yang paling dicintai oleh Allah daripada suku-suku yang teramat mulia. Disebutkan beliau berada dalam keluarga yang beradab, berilmu yang tinggi, berakhlak mulia, sehingga terkenal dengan sebutan belum lagi mendapat Nabi. Sidin ini sudah digelari As-Sayyidah, Sayyidah At-Tahirah, wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Sayyidah Khadijah kada pernah menyembah berhala, kada pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, padahal beliau belum lagi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin wanita yang disucikan oleh Allah. Lantaran apa? Akhlak Sayyidah Khadijah yang teramat mulia. Semua akhlak Sayyidin ini diatur oleh Allah, yang akan dicanangkan beliau ini akan menjadi pendamping hidup kekasih Tuhan Rabbul Alamin, jadi terpelihara. Setelah beliau menikah dengan baginda Rasulullah, maka akhlak beliau tambah mulia, bersumber daripada pancaran akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, maka kita telah menyebut juga bagian daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap disebutkan kisah tentang wahyu Allah yang turun pertama kali diturunkan kepada Nabi, maka pasti kita akan bertemu dengan cerita dengan Sayyidah Khadijah. Ulun akan bacakan hadis-hadis tentang ketinggian martabat Sayyidah Khadijah. Siapkah mendengarkan ibu-ibu? Siapkah mengamalkan? Insyaallah. Hadis pertama, An Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali. Aku mendengar Sayyidina Nabi bersabda, qol khairun nisa'i Khadijah, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah. Jadi ratunya wanita di dunia, ratunya wanita surga. Nang memuji kini Nabi. Nabi kita ini dipuji oleh Allah. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Tuhan memuji kekasihnya. Lalu Nabi Muhammad ini memuji kekasih Sidin pulang, yaitu Sayyidah Khadijah. Khairun nisa'i Khadijah, sebaik-baik wanita di masanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. An Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah ni bini Nabi pula. Setelah wafat Sayyidah Khadijah ni 3 tahun Nabi hanya kawin lawan Sayyidah Aisyah ni buat.
Aisyah meriwayatkan hadis ini, Nabi bercerita. Qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah min kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Sesungguhnya jasada Aisyah, aku kada pernah cemburu seperti cemburuku kepada Sayyidah Khadijah. Nabi itu kan kada menikah buat illa wahyu yuha. Sayyidah Khadijah itu kada dinikahi oleh Nabi kecuali wahyu dari Allah. Rasulullah tidak menikahi Aisyah kecuali malaikat Jibril datang membawa selembar daun surga. Tertera gambar Sayyidah Aisyah. Wahai Rasulullah, ya malaikat Jibril, ini istrimu. Allah menikahkan dirimu di surga dengannya. Siapa aja Nabi wanita ini? Cantik banget orangnya di dalam selembar daun surga. Dia putri Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi, begitu Abu Bakar Siddiq datang bertandang ke rumah Nabi, bahabar Nabi, aku jasadin Abu Bakar kada pernah himung hatiku sehimung segembira hari itu. Ternyata aku menjadi mertuanya Nabi Muhammad, kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Nabi bahabar, Nabi kita dinikahkan oleh Allah dengan putri kesayangan Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, lalu mengambil satalam kurma yang paling baik. Yang kurma makanan orang sana bulan. Nak kesini menyuruh Sayyidah Aisyah. Ini nak kayak antar kepada Rasulullah. Padahal kan ini Rasulullah ini bang apa adanya. Kayak itu jangan kayak ucap ya. Nak kalau sekarang ada tujuan di jujung kurma tadi. Kada penuh ini dari Abah. Ujar Abah ini apa adanya. Apa adanya itu maksudnya anak sidin. Ini apa adanya. Lalu Nabi kita nih menarik ujung gamis Sayyidah Aisyah ini. Takajud ya Sayyidah Aisyahku. Lalu aku cepat pulang menghadap ayahku. Wahai ayahku, aku katakan seperti apa yang kau katakan, ini apa adanya, maksudnya naksidin. Nah, antar kurma. Kenapakah Rasulullah menarik ujung gamisku? Ujar Abu Bakar Siddiq, wahai anakku, terimalah kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan dirimu dengan kekasih Tuhan Rabbul Alamin, dengan baginda Rasulullah. Saat itulah jasada Aisyah, aku tidak pernah bahagia sebahagia menjadi istri Nabi Muhammad. Anak sedih-sedih di sini dan hilangkan muka cintanya, diganti dengan bahagia berkat kebahagiaan Sayyidah Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin Aisyah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq, berkat daripada wanita termulia ini yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, berkat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Senang banget sidin. Kenapa jasin aku cemburu pada Sayyidah apa Khadijahnya kadada? Kenapa hati ini cemburu benar? Karena ini lanjutan hadis, min kasrati zikri Rasul. Sering Nabi kita memuji Khadijah. Khadijah tuhnya orang yang penyabar, penyantun, kasih sayang yang bersangatan. Tidak ada satu orang sahabatku yang datang ke rumahnya mesti diberi oleh-oleh, maka duit sing banyakan. Karena Khadijah ini wanita terkaya di seluruh negeri Arab. Andai kata kekayaan orang Mekah tuh dihitung, belum separuh daripada kekayaan Sayyidah Khadijah. Dan dimurahkan rezeki berkat kita senang baca manaqib ini. Amin ya rabbal alamin. Benar orang pemurah pelas, banyak kayak orang sugih tapi pina kadada nang dijulu-julu. Nauzubillah men. Nah, kada pemurah ngarannya. Allah yarham guru sekumpul menyebutkan, ujar sini di pintu surga batulis, anti haramun ala kulli bakhil. Wahai surga, ya Allah, engkau haram, kada boleh dimasuki oleh orang yang engken barajut. Tahu engken barajut? Umur kepala haluan yang luar. Nauzubillah ya men. Insyaallah di sini pemurah berataan. Jadi ahli surga berataan. As-sakhiyun habibullah. Orang yang pemurah itu nyata diangkat menjadi kekasih Allah. Mau diangkat jadi kekasih Allah. Walau kana jahilan, orangnya ada tapi alim sadang aja. Tapi pemurahnya luar biasa. Itulah orang yang diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pulihkan kena karumani. Ada pisang sasisir, ada gula hilang, dibagi 3 juga. Seseorang pulang, kayaknya mau ngulas kap bibir,
Takut di zaman julung samuaan. Ya, dah harus diajar. Belajar dari pisang, dari kelebihan makanan di rumah. Bila ada nambah elang, ada keluarga dekat rumah dianjuri. Atur kan? Latihan dahulu. Orang pemurah kasih Allah. Walau orangnya kalau tapi alim, wajib-wajib jadi garis sidin, tapi sidin pemurah. Siapakah wanita yang paling pemurah di dunia? Tiada lain kecuali Khadijah. Aku tidak pernah menemukan ya Nabi di negeri Arab ini orang yang paling pemurah sepemurah Khadijah. Seluruh sahabat-sahabat Nabi yang datang bertandang kepada Nabi mesti pulangnya membawa barakat. Tahu barakat? Oleh-oleh. Allah. Bawa barakat. Nah, barakat banyak mana saudara kita nah. Alhamdulillah. Ada macam-macam nah, roti, ada pisang, ada macam dirabutakan lagi. Buat sapu tangan. Kali-kali kan buat alikat membuka baju rumah hilang mau makan sabut. Tutong baca manakit tuh buat Saripah Fatimah. Kalinya nang Jamani mau budak tas ulun. Nah, yunan buat tas ulun gak semua. Ibang isa kalinya lu tadi. Balakat kayaknya balakat. Raja kisah semua. Kebaikan hati buat akan di tas. Subhanallah. Ulun pian kalau ke rumah mintu ulun lah. Sidin orang balangan paringin. Bila sidin tuh bersalamatan, mbak arwah, apakah siap kantongan plastik banyak gak senapang ini maju lah. Sekalinya seluruh orang datang rumah Sinta membawa oleh-oleh nasinya, buliknya. Itu tradisi orang di Paringin situ mau dibaca kan kali itu lah. Sama di sini pada itu juga. Tapi kalau di sana buat sidin ada aturannya sudah. Bila ditatur menyuruh orang-orang 100 bungkus untungan. Ay, jualan baiknya nyaman laki di rumah anak marah saya. Nah, subhanallah. Itu saya kalinya. Pemurah mana orang disebut di hadapan Aisyah. Hampir jar Aisyah setiap hari Nabi itu menyebut akhlaknya Sayyidah Khadijah. Supaya nama dengar di manuruti. Amin ya Rabbah. Manuruti. Nah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan. Nah, imra'atan Khadijah. Ujar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, piannya menyebut-nyebut terus kebaikan Khadijah. Sepertinya tidak ada wanita di dalam hatimu itu kecuali Khadijah. Ujar Nabi, sesungguhnya kesetiaan itu separuh daripada iman. Subhanallah. Senangnya Sayyidah Khadijah di alam sana. Kekasih Allah memuji, dipuji. Nah, sepertinya tidak ada wanita lain di hatimu. Memang kayak itu aja Nabi kenyataannya. Nah, kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Waktu Nabi berkhalwat di gunung, namanya Jabal Nur. Ke Jabal Nur berarti. Wah ini ulah ngabarakan biar ibu jadi baik. Ulun tiap bulan mendatangi Jabal Nur. Di bawah kaki bukit Jabal Nur itu sekarang dibikin museum. Jadi museum yang di dalam Jabal Nur itu diulah bentuk guhanya sama, batu-batunya sama. Jadi kita kadang naik ke atas, masuk langsung ke tempat khalwat Nabi Muhammad SAW. Nangisan, masuk ke tempat khalwat tadi rawan hati, gunang kainikah. Jadi kita kadang naik ke puncak lagi, ada di situ. Begitu kita masuk, diputarakannya film. Dan kesangan bertanda lah. Kalau perlu di bulan Januari kita tulangkan. Amin ya Rabbal. Jadi tiap kali tulang membawa jemaah ke situ. Begitu masuk, inya diolahnya mulai besok langsung dipadamkan lampu. Nonton film bayangan perjuangan Nabi Adam. Habis itu pindah pulang ke gedung sebelah, pulang ke arangan sebelah, betul film Ulul Azmi, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bubur aja ulang asal di surga aja situ tadi dah. Enak sana berataan asal di surga aja. Besok berakhir masuk ke Jabal Nur. Imbah itu sebelum keluar daripada museum Jabal Nur tadi ada kaca kena, kita langsung memandang puncaknya. Subhanallah. Jadi ujar pegawai situ tadi, nang bulan tadi ulun kasih itu bulan depan buat pian kawan naik ke Jabal Nur. Sudah selesai kami membangun jalan, pian kena naik
taksi. Amin. Langsung naik langsung pulang kawan. Udah dibangun jalan putar subhanallah. Kenapa jamaah ulama ke situ? Supaya tahu sirah sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa para makan saudara. Subhanallah, amin. Kenapa dengan Khadijah? Nah, qalat Sayyidah Aisyah berkata, Innallah, nah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah waktu Rasulullah berada di Jabal Nur. Lalu malaikat Jibril yang datang, Innallah wassalam, yakni Innallah yukri'u Khadijah assalam. Sesungguhnya dari Sayyidina Anas bin Malik qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang mengabarkan Innallah yukri'u Khadijah assalam. Padahal Allah Sayyidah Khadijah, Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin berkirim salam loh Sayyidah. Hebatnya Bu. Seluruh umat Nabi Muhammad kadang-kadang ucap salam setelah Rasulullah kecuali Khadijah. Yang pertama mendapat Masya Allah la quwata. Faqalat berkata, datang Sayyidah Khadijah ke Jabal Nur tadi, lalu padahkan Nabi, ujar Nabi, wahai Khadijah, Allah Ta'ala berkirim salam kepadamu dan Jibril pun berkirim salam kepadamu. Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, bacakan jawabannya. Faqalat Innallah wassalam wa ala Jibrilus salam wa alaika ya Rasulullah salam. Wahai Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, sesungguhnya keselamatan itu untuk engkau, dari engkau dan untuk engkau. Keselamatan itu milik Allah, salam milik Allah. Wa ala Jibrilus salam, salam sejahtera pula sampaikan dari Sayyidah Khadijah kepada malaikat Jibril. Wa alaika ya Rasulullah assalam, engkau wahai Rasulullah, salam sejahtera bagi engkau. Subhanallah, adalah orang yang menulis salam dari Allah nih. Setelah Nabi kedatangan, dia wanita yang pertama mendapat salam Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Sayyidah Aisyah lagi, qalat Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kabarkan ke malaikat Jibril lawan Khadijah, kabar gembira. Basyaraha bi baitin fil jannah. Allah menjamin Sayyidah Khadijah masuk surga dan 4 mama bertanya. Amin. Dan Allah Ta'ala bibasyaraha bi baitin fil jannah. Allah sudah memulakan istana buat Khadijah di dalam surga. Subhanallah. Min kasabin, dari min kasabin. Ujar Sayyidah Fatimah, apa wahai ayahku min kasabin? Min kasabin itu pondasi rumah Khadijah itu emas murni dari surga. Subhanallah. Kita di sini nuluk laut Mesir. Di sana pondasi rumah. Min kasabin itu ya Nabi adalah pondasi rumah Khadijah daripada emas murni. Subhanallah. Dan batis kita buat pembantuan diperkenankan masuk ke istana rumahnya Sayyidah Khadijah min kasabin yang berpondasikan emas murni. La sakhaba fihi wala nasab. Dan wajah Nabi itu istananya seperti mutiara yang berlobak, sangat indah, tidak ada bising, tidak ada gaduh, tidak ada kepayahan di dalamnya. Subhanallah, hebatnya pula Ummul Mukminin ini. Kemudian Rasulullah menyatakan pula, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa, tidak pernah melupakan cintanya terhadap Khadijah. Bagaimana Rasulullah la yansa abadan, tidak pernah melupakan cintanya terhadap Khadijah. Dan beliau itu senang bila datang ke Makkah nyembelih kambing. Banyak orang nak nyembelih, kadang sih nyembelih seorang. Bila selesai nyembelih kambing, orang kakak sahabatnya hendak mengulit yang kadang sih ngulit di seorang. Aku jangan cancang seorang. Lalu dibagi-bagi, ini antar lawan keluarga Khadijah, ini antar londak sanaknya Khadijah, ini antar lawan sahabat karibnya Khadijah. Dibagi-bagikan. Sering menyembelih kambing, mengenang dan cintanya untuk Sayyidah Khadijah. Jadi jarwa bila kita ni ada hajat yang penting benar, ayo kita nyembelih kambing, pahalanya besar. Ummul
mukminin, insya Allah segala hajatnya kabul. Amin. Amun barisan kawai gue jadi mau sungai barisan ya kalau perasaan bangun seorang mah. Nah, barisan baik kapian dan pertemuan harganya beli kambing bertangga sampai sembelih kambingnya akor kan. Kan ada orang supaya kabulan lanjut beratan. Amin. Kira-kira Jepang lah kali jorong. Mbak kumpulan tapi ke seminggu karena biar tanggal sekian sembelih kambing tanggal 11 awal sini akan kabullah segala hajatnya dunia ujar para ulama maupun akhirat. Amin ya rabbal. Suatu hari Sayyidah Khadijah cemburunya bersangatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anha dari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ujar Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, afdalun nisa'i ahlil jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan kaum wanita. Siapa dia? Khadijah bintu Khuwailid. Mudah kita pada presiden kita berkumpul presiden beratan. Khadijah bintu Khuwailid. Seluruh penduduk surga rindu hendak benar mendapat ummul mukminin. Sidin ratunya dunia, ratunya akhirat. Untungnya ay ummul mukminin. Dan kita buntung bertuah bertaan di dunia akhirat berkat ummul mukminin. Suatu hari ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku ini cemburu. Nabi mau uji-uji ke akhlak Sayyidah Khadijah ini. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, Khadijah itu hanyalah seorang perempuan tua. Sekarang Allah sudah menggantikan engkau dengan wanita, dengan perempuan yang muda dan lebih cantik. Maka nampaklah muka Nabi ditak merah. Tidak setuju dengan ucapan itu. Apa jawaban Nabi, mau tahu ibu-ibu? Bersumpah Nabi, la, ya Nabi tidak. Wallah, demi Allah, Innallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menggantikan bagiku wanita semulia Khadijah. Dia Khadijah telah membenarkan kerasulanku ketika orang ingkar kepadaku. Dia Khadijah beriman kepadaku ketika orang kufur kepadaku. Dia Khadijah telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk tegaknya agama Allah, sementara yang lain menahannya. Dia Khadijah Allah memberikan kepadaku karunia anak-anak keturunan, sedangkan dengan istri yang lain tidak diberi aku, ya Nabi. Lalu Sayyidah Aisyah, aku berjanji di dalam hati Quran Allah, ya Allah, bila Rasulullah dikada reda marah sidin lantaran aku tak salah ucap tadi, aku bertekad dalam diri sepanjang hidupku aku ke depan lagi mengucapkan kalimat tentang Khadijah. Allah Ta'ala maha tahu. Tiba-tiba Nabi kita berseri-seri wajah karena saya asap kita getar ketakutan. Nabi bersumpah. Nah lalu Rasulullah berucap gembira lalu sidin. Lalu Aisyah sejak itu Aisyah aku ada pernah lagi mengucap nang kada baik. Nah takutan sidin murkanya Allah karena Rasulullah tidak sari kada pernah ngamuk kayak kita. Takipai susu kencing. Tapi Rasulullah berbilang merah mukanya. Kada pernah ucap kepada 7 tahun ujar Anas bin Malik aku berdiam di rumah Rasulullah. Aku ini dijulung oleh mamaku Yesiden sejak berusia sekitar 10 tahun, dijulung dibaliakan lawan Nabi. Sejak itu aku resmi menjadi orang yang berhadap kepada Rasulullah. 7 tahun berdiam di rumah Nabi, kada pernah Nabi itu berucap kasar, apalagi berucap yang menyakitkan. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan tunggal di kita kau menuruti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Khadijah mulianya Bu. Ketika Rasulullah pada hari Senin mendapat wahyu tentang sholat, kewajiban pertama buat sholat di 2 kali sehari, subuh dan isya. Sejak itu Rasulullah berada di Jabal Nur, lalu Jibril datang membawa Nabi ke hadapan Ka'bah. Lalu malaikat Jibril ini sebelumnya menghempaskan sayapnya di lembah Mekah, keluar banyak. Dilajari bodoh. Dilajari mandi wajib malaikat Jibril. Ini cara mandi wajib nang betul, nang ini cara bodohnya. Bodoh. Lalu Nabi kita dibawa menghadap Ka'bah di suatu tempat namanya Mustajar. Mustajar itu antara pintu Baitullah
lawan rukun Iraki. Di situ ada tandanya buat kenal madakan dan bebek belakang. Ada keramik beberapa biji sengaja diandak di Ka'bah tuh coklat kayak ini nang lainnya seluruh kan ada. Di situ Nabi kita diajari malaikat Jibril sholat. Jibril imamnya, Rasulullah makmumnya. Subhanallah. Kulik Nabi pas johor ya saat johor di hari Senin. Jadi kalau kita mengada salat tuh mulai johor dulu mengada asar maghrib karena pertama kali perintah sholat tadi di waktu zuhur. Jadi pada waktu johor pulang Nabi ke rumah, ujian Nabi kita akan sholat asar. Jadi nang pagi aturannya, tapi di waktu johor melajari. Siapa yang pertama kali diajari mandi wajib? Khadijah. Siapa yang pertama kali diajari beliau berwudu yang sempurna? Khadijah. Siapa yang pertama kali sholat di tempat di depan mustajar tadi dan Ka'bah? Khadijah ibu Nabi. Nah kita sholat di sini. Tadi Jibril mah imamnya, aku di sini Nabi jadi imam, Khadijah jadi makmumnya. Sallallahu alaihi Nabi. Mulia benar bahasa Khadijah ini. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah nang tadinya banyak jadi budak masuk Islam, ketahuan sirin masuk Islam, lalu majikannya menyiksa. Bilal bin Rabah disiksa, nang lain-lain disiksa, ada nang mati-mati disiksa. Ayahnya daripada sahabat Nabi Yasir dipukuli mati, buaya mati syahid. Mama Sirin Sumayyah ini budak sampai 3 beranak jadi budak orang kafir di Makkah. Sumayyah ini dipukuli, diambil oleh majikannya. Nih pelapah kurma, dicuringi pelapah kurma, ditusuk dari kemaluan dari mulut sampai ke kemaluan. Dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yasir pun dipukuli dengan pukulan yang hampir mati. Ujar majikannya, lepaskan Tuhannya Muhammad itu, bertuhanlah engkau kepada berhala Lata dan Uzza. Yasir berhala Lata dan Uzza Tuhanku. Tuhanku, sudah ada anak sadar lagi, sudah daripada mati. Sekali sahabat itu habar, tuja Ammar kafir sudah sekalinya. Ada aja Nabi wahyu turun menyatakan bahwa Ammar itu tak paksa. Yang tidak habis ketik baranan kalian. Nah, akhirnya Ammar bin Yasir ini dibebaskan. Sayyidah Khadijah membebaskan ribuan budak. Habis harta tadi banyak. Satu orang budak tuh harganya tahu lah pihak baru itu ada perbudakan yang menjadi ya. Satu orang budak tuh ulun hitung sudah harganya lalu ini Abu Bakar Siddiq menebus Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah dari majikan yang kafir bernama Umayyah. Berapa tebusannya? 385 juta. Ayo pian ribuan budak yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah untuk tegaknya agama Allah. Bila ada janda-janda di Makkah, ada dana pencarian, Sayyidah Khadijah yang menanggung semua. Bila ada anak-anak yatim nang kada dana memberi makan sedikit. Sehingga rumah Rasulullah itu dikerumuni oleh para janda dan anak-anak yatim. Di sebelah Khadijah itu Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Berlangsung beberapa tahun, duit nang banyak kali habis. Lalu Sidin diasingkan di Si'ib Abu Talib. Dia hendaklah ke Si'ib Abu Talib, tulakan bimbing. Kina dia pun buat ke situ. Lagi jauh sampai Makkah. Mana ibu menang Si'ib Abu Talib, nang Sayyidah Khadijah diasingkan 3 tahun sama ulun bawa dia. Insyaallah. Amin. Santak banget ulakan saudara. Nah, lalu di situ Si'ib Abu Talib. Jadi ini rumah kelahiran Nabi, kelahiran Nabi ini Jabal Qubais, bila maju lah sekitar 5-70 meter rumah Khadijah. Nah di sini Si'ibnya diasingkan Nabi kita, didatangi Abu Talib paman Sirin. Wahai Abu Talib, katakan kepada keponakanmu Muhammad, pilih satu di antara dua. Satu, kami akan membunuh beramai-ramai. Hendak dibunuh beramai-ramai atau diasingkan Muhammad keponakanmu itu di Si'ib daripada Abu Talib tadi, tanpa boleh membeli, tanpa boleh menukar. Jadi napa nang dimakan Nabi Sayyidah Khadijah 3 tahun nang dimakan daun-daun kayu, nang dikinom akar, nang ambun-ambun nang gugur di pohonan. Sayyidah Khadijah ini umur sudah 62 tahun. Jalan 61 tahun, 3 tahun setengah makan guring kada bakalan makan boleh guring di rumah. Garing Sidin dalam keadaan syahid, meninggal Sidin dalam keadaan syahid. Meninggal Abu Talib juga 4 juga kada kurun ka manakan di guring makan di atas batu Sidin guring di situ. 3 tahun setengah bayang makan.
kada semudah itu boy orang nak masuk surga. Banyak perjuangan yang mudahan kita sabar pula. Apapun yang kita hadapi dan sabar hati, balasannya surga. Allah ingin menukar kehidupan Khadijah dengan surga, bukan hanya harta yang habis, tapi jiwa pulang. Nah ada aja puasa, ada lagi yang dimakan, ada pelana unta tuh. Nah pelana unta tuh dari kulit. Jadi pelana unta tuh tadi pulang dirandam. Pelana unta nang bakas kulit nang berpuluh-puluh tahun tuh dirandam itu pulang, dimasukkan, diiris halus-halus, itu pulang nang dimakan. Orang sudah umur 61 tahunan saya Khadijah nih. Ada kasih dan merangut ke dada. Oh jangan bahaya Khadijah, aku malu kepada dirimu. Dahulunya engkau dalam keadaan kaya raya, ditunduki oleh semua orang, dihormati. Sekarang kau jatuh miskin lantaran engkau menyertai aku. Aku malu kepadamu wahai Khadijah, engkau dalam keadaan menderita seperti ini. Khadijah tersenyum, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, aku tidak ada rasa kecewa. Aku bahagia dan aku ridho ditakdirkan oleh Allah menjadi pendamping dirimu dalam keadaan begini. Akulah orang yang paling merasa berbahagia dengan karunia Allah. Ulun kada ada merasa apa-apa. Jangan engkau mengatakan seperti itu. Ulun bahagia menjadi orang yang bisa mendampingimu wahai Abul Qasim, wahai ayahnya si Qasim. Subhanallah. Amun kita sapok berkali bermamai sehari gara-gara kami habis, gara-gara kami ini itu. Anak kita orang biasa. Saya Khadijah dalam keadaan tersenyum sampai sini dari. Nah, begitu Syekh Abdullah Asindi Al-Makki. Ujar wali Allah Syekh Abdullah Asindi dari Makkah. Di antara karamat Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, apabila terjadi pada seseorang kesusahan dunia ataupun kedukacitaan, baik dunia meskipun dunia ataupun akhirat, lalu dia datang ziarah ke makam Ummul Mukminin. Amin. Sayyidah Khadijah lalu bertawasul memohon kepada Allah. Berkat Sayyidah Khadijah bertawasul dengan permohonan yang bersangatan, maka ujar niscaya Allah hilangkan baginya kedukacitaannya, kesulitannya, dan Allah gantikan dengan kegembiraan yang berkekalan. Amin ya Rabbal. Kelebihan diantaranya lagi ujian membaca Malik Sayyidah Khadijah, apalagi bertepatan setiap haul tanggal 11 bulan Ramadan atau tanggal 11 bulan lain atau di sekitar itu, Allah akan luaskan rezekinya yang halal. Amin. Allah akan luaskan rezeki kita yang halal. Allah akan, jika dia berhutang, Allah akan membayarkan hutangnya, dan Allah akan berkahi hidupnya, akan dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberkati anak cucu keturunannya, dan akan Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Kita doakan Abu Jalati Pakabula Jasidin dunia akhirat dan sekeluarga kita yang hadirin tujuh ala tilkan yang bisirin Nabi walin Nabi bisiri suratil Fatihah.